Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom Dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Matius 19 ayat 3-12. Tuhan tidak menghendaki perceraian. Dengan maksud mencobai Tuhan Yesus, orang Farisi menanyakan masalah perceraian kepadanya. Mereka ingin melibatkan Tuhan Yesus dalam pertentangan pendapat di antara dua aliran Farisi, yaitu Shammai dan Hillel. Shammai ketat mengajarkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menceraikan istrinya bila kedapatan berzinah. Hillel lebih kendur mengajarkan bahwa seorang laki-laki boleh menceraikan istrinya dengan alasan apapun. Tuhan Yesus tidak mau masuk ke dalam pertentangan mereka, melainkan beliau membawa mereka kembali kepada tujuan semula Allah mendirikan institusi pernikahan, yaitu agar laki-laki dan perempuan menjadi satu kesatuan dari dua pribadi yang berbeda latar belakang, kebiasaan, budaya, sifat, konsep berpikir, dan perilaku. Mereka harus meninggalkan dan menyingkirkan segala hal dan ikatan yang dapat menghambat keharmonisan dan kesatuan mereka. Ketika menciptakan manusia, Allah bermaksud agar laki-laki dan istrinya menjadi satu daging, sehingga setiap gangguan pernikahan dapat diselesaikan sesuai kehendak Allah. Oleh sebab itu, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Musa mengajarkan perceraian, Ulangan 24 ayat 1, karena ketegaran tengkuk dan kedegilan hati orang Israel yang hobi melawan aturan dan kehendak Tuhan. Padahal sejak semula Tuhan tidak menghendaki. Maleakhi 2 ayat 16. Perceraian juga akan menimbulkan luka mendalam bagi masing-masing pasangan maupun anak-anak mereka. Lagi pula, siapa yang bercerai kecuali karena pasangan berzina lalu menikah lagi, sesungguhnya ia sudah berbuat zina. Dengan anugerah Tuhan dan kesetiaan, kita harus memelihara pernikahan kita. Tuntutan Tuhan terhadap pernikahan memang ketat, tetapi hal ini tidak harus membuat kita memilih hidup membujang saja. Ada orang yang tidak menikah karena masa cacat sejak lahir, yang lain karena cedera dan larangan orang yang dibuat manusia, yang lain mungkin melepaskan hak untuk menikah ini agar dapat mengabdikan diri secara total kepada kerajaan Allah. Misalnya Paulus. Ada karunia khusus untuk seorang membujang, yaitu agar fokus dalam melayani Tuhan dan membawa orang-orang datang kepada Kristus. Pernyataan ini tentu saja tidak mengurangi arti pernikahan. Pernyataan ini menutup suatu pembahasan di mana pernikahan diangkat kembali kepada tujuan semula. Kejadian 1 ayat 28. Salam doa, Tuhan memberkati. Amin.